Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fayyad dengan nomor 61201230022 dari kelas RS1 semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UAS dalam kuliah etika dan tanggung jawab sosial dengan dosen pengaku Bapak Asep Sabri SPM. Dalam subtema hubungan perusahaan dan pemerintah. Teori tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Corporate Social Responsibility, dalam konteks hubungan dengan pemerintah, CSR mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang ada, kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan. Prinsip ini menuntut perusahaan untuk beroperasi dengan memperhatikan kesejahteraan umum, tidak hanya keuntungan pribadi. Teori etika dalam konteks hubungan perusahaan dengan pemerintah. Ini berarti perusahaan harus mematuhi peraturan dan hukum yang ada tanpa mencari celah atau mencoba mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi. Kepatuhan hukum dan lobby yang etis dapat dipandang sebagai kewajiban moral berdasarkan prinsip ini. Prinsip keadilan dalam hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang adil, baik terhadap karyawan, masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya. Ini berarti menghindari praktik-praktik yang merugikan kelompok tertentu demi keuntungan pihak lain, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh perusahaan dapat menguntungkan banyak pihak secara adil. Bentuk hubungan etis antara bisnis dan pemerintah, kita beberapa bagian. Pertama ada kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap hukum adalah dasar dari hubungan etis antara bisnis dan pemerintah. Perusahaan harus mengikuti seluruh peraturan yang berlaku, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Misalnya, perusahaan yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa operasi mereka mematuhi standar kesehatan, lingkungan, serta hak asasi manusia. Yang kedua adalah lobby yang etis. Lobby yang etis berarti perusahaan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara yang transparan dan sah, tanpa menyalahi kode etik atau menggunakan kekuasaan secara tidak adil. Perusahaan dapat berpartisipasi dalam forum publik atau berkomunikasi dengan pembuat kebijakan untuk menjelaskan dampak ekonomi atau sosial dari kebijakan yang diterapkan. Yang ketiga ada penghindaran praktik korupsi. Praktik korupsi harus dihindari dalam setiap bentuk hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam penyuapan atau gratifikasi untuk mendapatkan kontrak pemerintah, izin usaha, atau keuntungan lainnya. Ini juga meliputi penghindaran konflik kepentingan, di mana pejabat pemerintah atau perusahaan memiliki keterkaitan yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat. Untuk kasus nyata, yaitu kasus korupsi PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia yang mengelola tambang emas dan tembaga di Papua pernah terlibat dalam kasus korupsi besar dengan pejabat pemerintah Indonesia. Pada tahun 2017 terjadi pengakuan bahwa sejumlah pejabat pemerintah Indonesia menerima suap dari perusahaan untuk mempermudah izin dan peraturan yang berkaitan dengan operasional tambang. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap prinsip etika dan kepatuhan hukum dapat merusak integritas perusahaan dan hubungan mereka dengan pemerintah. Jadi, secara keseluruhan kesimpulannya yaitu hubungan etis antara bisnis dan pemerintah harus berfokus pada integritas, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum. Ini tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.